warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hersa sebagai dosen pengampu pengenalan komputer dan software, dan teman-teman sekalian, kami akan menjelaskan mengenai pengaplikasian program C++ pada perhitungan tagihan listrik pengguna panel surya. Kami beranggotakan Ade Aliosa 1213437 dan Mika Dita Stefani Siregar 1213434. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas besar PKS 2A, membuat aplikasi perhitungan tagihan listrik pengguna panel surya untuk memudahkan pelanggan, dan menambah ilmu mengenai bahasa pemrograman C++. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat untuk pengaplikasian program perhitungan tagihan listrik dengan produksi panel surya. Yang pertama, kita seperti biasa kita melakukan include IOStream, lalu using namespace. Dan saya di sini menggunakan define by admin 2500. Di sini saya menggunakan ini supaya nanti di akhir atau di rumus akhir saya dapat biaya admin ini bakal ada dan langsung masuk dalam rumus. Lalu sini saya pakai inMine dengan cost data float. BPS ini merupakan biaya peduli bersama yang sebesar 500. Lalu saya pakai integral biaya no KWH bulan ini, konversi besar pemakaian terpakai pajak dan total. Lalu saya menggunakan char nama array sebanyak 100 dan sini juga array juga 100. Lalu sini saya menggunakan code output pembayaran tagihan listrik, dan saya juga menggunakan fungsi di sini, fungsi pengulangan for dengan rumus in y sama dengan 1 dan y kurang dari sama dengan 1 dan y plus plus. Jadi di sini saya juga menggunakan code untuk output input no pelanggan menggunakan variabel no atau nomor, dan di sini juga saya menggunakan output input nama pelanggan dengan variabel nama, dan diproduksi panel surya dengan variabel KWH, dan yang terakhir adalah stand meter yang dipakai bulan ini dengan variabel bulan ini. Lalu di sini saya menambahkan code output dengan berisi transaksi pembayaran. Lalu di sini saya menggunakan rumus besar pemakaian sama dengan bulan ini supaya bulan ini kita dipakai di stand meter yang akan keluar di sini nanti, yang akan di input oleh pelanggan. Lalu konversi ini saya menggunakan rumus konversi ini sama dengan KWH dikali 1415. KWH ini nanti bakal dapat di produksi panel surya yang akan diinput. Lalu 1415 ini merupakan satuan dari 1 KWH per rupiah. Jadi 1415 ini dari rupiah. Jadi saya di sini selanjutnya saya akan menggunakan code output jumlah energi yang dipakai bulan ini dengan satuan KWH dengan variabel besar pemakaian yang akan dapat dari bulan ini. Lalu selanjutnya code konversi energi ke rupiah yang sama dengan satuannya rupiah yang akan dapat konversi dari KWH dikali 1415 ini. Selanjutnya saya juga nambahkan code. Lalu di sini saya menggunakan fungsi if atau fungsi percabangan dengan besar pemakaian terpakai sama dengan besar pemakaian dikurang 10. 10 ini merupakan satuan dari stand meter. Lalu biaya ini 5.000 ini per penggunaan 100 stand meternya yang ditambah dengan terpakai yang akan didapat dari besar pemakaian kurang 10 ini yang dikali dengan satuan KWH yang KWH per rupiah sebesar 1415. Lalu saya tambahkan dengan code output biaya energi yang dipakai bulan ini sama dengan satuan rupiah dengan variabel biaya. Lalu jika benar dengan menggunakan fungsi else if besar pemakaian kurang dari sama dengan 10 dan besar pemakaian lebih dari 0 dengan biaya 5.000 per stand meternya, dan code outputnya saya gunakan biaya pemakaian bulan ini dengan satuan rupiah dengan variabel biaya. Jika salah, saya menggunakan fungsi else biaya sama dengan 0 dengan code biaya pemakaian bulan ini sama dengan rupiah dengan variabel biaya juga. Lalu di sini juga saya menggunakan percabangan lagi di besar pemakaian yang lebih dari 300 untuk pajak sama dengan 2.000. Lalu kode pajak dengan satuan rupiah dengan variabel pajak yang akan keluar dari pajak di sini. Lalu jika benar besar pemakaian kurang dari 300, pajak sama dengan 1.000. Lalu code pajak sama dengan RP dengan variabel pajak yang akan dapat jika di sini dia lebih dari 300.
Lalu jika salah, pajak sama dengan 0. Code yang akan dipakai adalah pajak sama dengan RP dengan variabel pajak. Lalu saya di sini menambahkan code biaya admin yang didapat dari variabel biaya admin yang ada di atas ini sebesar 2.500. Lalu code Derma Peduli Bersama ini dengan variabel BPS sebesar 500 yang ada di nilai ketetapan konstanta BPS sebesar 500 perak. Lalu sini saya akan menambahkan output rincian tagihan Anda dengan rumus total sama dengan biaya admin ditambah BPS ditambah biaya ditambah pajak dikurang konversi. Lalu saya di sini menambahkan code dan di sini saya menambahkan rumus percabangan yang hanya untuk total yang lebih besar dari 0, maka code yang akan keluar adalah tagihan yang harus dibayar dengan satuan RP dengan variabel total. Lalu jika benar total kurang dari 0, maka nilai tersebut akan diansurkan pada bulan depan dengan nilai RP kurang dengan variabel total. Lalu di sini saya menambahkan code output untuk total dengan variabel total. Lalu di sini juga saya menambahkan rumus pengulangan do dan while untuk output terima kasih atas pembayarannya dengan rumus y++ dengan while-nya ini sebanyak 5. Y kurang dari sama dengan 5. Berarti dia akan keluar di sini bakal 5. Lalu yang terakhir ada return O. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke execute lalu compile dan run. Di sini saya perbesar dulu ya. Lalu diminta untuk memasukkan nomor pelanggan. Misalkan kita menggunakan nomor game kita saja. Lalu mencet enter dan di sini juga kita disuruh untuk menginput nama pelanggan. Kita masukin nama kita. Lalu disuruh juga untuk menginput produksi panel yang ada di rumah kita. Misalkan 70 kWh. Dan style meter yang dipakai bulan ini. Misalkan yang kita gunakan 150 kWh. Lalu kita mencet enter. Nah, di sini kita diberitahu transaksi pembayaran jumlah energi yang dipakai adalah 150. Lalu konversi energi ke rupiah sama dengan Rp 99.050. Ini kita dapat dari 70 dikali dengan 1.415 rupiah tadi. Lalu biaya energi yang dipakai bulan ini adalah 203 100 perak. Lalu pajak dengan 1.000, biaya admin dengan 2.500. Lalu DPB-nya atau DPS-nya itu Derma Peduli Bersamanya sumbangannya adalah 500. Lalu rincian tagihan kita adalah tagihan yang harus dibayar adalah 108.50 ribu rupiah. Lalu totalnya adalah 108.50 rupiah. Kesimpulannya, Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga besar potensinya untuk mengembangkan panel surya di Indonesia. Program C++ sangat membantu manusia untuk menyelesaikan program kompleks menjadi lebih mudah seperti perhitungan tagihan listrik pada pengguna panel surya. Jika ingin data melakukan perulangan, dapat menggunakan perintah for, while, dan while do. Sedangkan untuk melakukan percabangan dapat menggunakan if dan else. Program perhitungan tagihan listrik pada pengguna panel surya tentunya bermanfaat dan sangat berkaitan erat dengan program studi teknik sistem energi. Sekian dan terima kasih.